Bagaimana Adapundi memanfaatkan teknologi AI ini Ya, untuk bisa menganalisa behavior para borrower yang kemudian nanti di-approve oleh Adapundi? ya. AI ini memungkinkan kami satu bekerja secara cepat, secara masif gitu ya. Bayangkan 10.000 sampai belasan ribu per hari kita harus analisa. Jadi kita sudah membangun coding AI tertentu yang kita bangun dalam sistem credit scoring ini bisa melakukan analisa data secara luas dan dengan tempo waktu yang cepat gitu ya. Dan akurat yang penting itu. Sehingga itu mencegah terjadinya kegagalan dalam memilih calon pengguna. Itu yang paling penting dalam penerapan AI dalam analisa kredit. Yang kedua, kami juga menggunakan AI dalam melakukan service kepada customer untuk menjaga, meningkatkan customer experience terutama. Contoh dalam chatbot ya, kita menggunakan chatbot untuk memberikan akses dan kemudahan bagi masyarakat pengguna untuk melakukan konsultasi dengan kami terkait dengan pinjaman yang mereka ambil. Sejauh ini dengan pemanfaatan AI, apakah sudah dirasakan juga oleh Adapundi untuk bisa menekan ataupun mencegah tingkat gagal bayar oleh borrower, Pak? Ya, tentu. Jadi contoh untuk chatbot kita memberikan layanan yang dibutuhkan. Selain itu kita juga menggunakan AI untuk sebagai reminder kepada peminjam sebelum jatuh tempo kita berikan pesan-pesan untuk mengingatkan kepada mereka ini semua supaya mencegah gagal bayar dan ini bisa terlaksana kepada sekian juta nasabah tentunya dengan memanfaatkan teknologi AI. Dan kita tahu bahwa pemanfaatan AI ini kan bisa meningkatkan efisiensi operasional ya, Pak. Betul. Tapi bagaimana pemanfaatan AI ini juga bisa membantu Adapundi dalam menekan biaya sekaligus bisa memperluas akses layanannya? Ya, ya bayangkan tadi kalau kita sehari harus mengolah data sekian puluh ribu, kalau itu dilakukan manual oleh orang mungkin butuh waktu berapa bulan atau ya. Iya. Tapi dengan ini kita bisa lebih cepat dan akurat. Jadi ini sangat membantu kita dalam operasional. Tapi yang paling utama bisa membantu kebutuhan masyarakat. Secara operasional kita terbantu, tapi juga bisa memenuhi kebutuhan masyarakat secara cepat dan akurat. Terkait dengan keamanan data, ini kan menjadi isu yang krusial Ya. ya Pak, khususnya di industri fintech. Bagaimana Adapundi memastikan terkait dengan keamanan data di tengah era AI, apakah ada sertifikasi keamanan yang diterapkan oleh Adapundi? Ya, jadi memang keamanan data adalah prioritas utama kami ya dalam menjaga keamanan data dari para nasabah, di mana kami menawarkan multi-layer data protection untuk menjaga keamanan data juga mencakup enkripsi end-to-end dari data yang masuk, lalu ada sistem tokenization dan sistem fraud detection. Dan secara ketat kita mematuhi standar regulasi dari OJK serta prinsip data minimization sehingga hanya membuka data yang memang diperlukan bagi layanan. Dan untuk menunjang proteksi keamanan juga kami telah menerapkan sertifikasi ISO 27001 di mana manajemen menganggap bahwa keamanan informasi dan standar internasional dari kebijakan profesi layannya juga sangat penting menjadi fokus utama kami. Apakah ada upaya edukasi juga Pak kepada para masyarakat yang dilakukan Adapundi untuk bisa mencegah mungkin hal-hal yang tidak diinginkan seperti dengan beberapa waktu lalu terkait dengan pinjol begitu. Apa yang harus diketahui dan dipahami oleh masyarakat terkait dengan mana sebetulnya yang legal dan mana yang ilegal? Ya. Memang masyarakat harus kita selalu berikan pemahaman, sosialisasi. OJK juga memacu kami untuk aktif mengadakan sosialisasi ke masyarakat. Kita banyak melakukan kunjungan baik kepada pelaku usaha mikro UMKM di daerah dan juga melakukan pencerahan ataupun bimbingan sosialisasi kepada mahasiswa. Ya. Jadi setahun kita ada sekitar 4 kali kunjungan ke daerah, ke berbagai daerah untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat. Yang intinya adalah masyarakat jangan sungkan atau ragu untuk mengecek. Hanya ada 96 fintech peer-to-peer lending atau pindar yang berizin resmi. Bisa dicek di website OJK ataupun di website AFPI, asosiasi. Jangan berhubungan dengan pinjol, pinjaman online yang ilegal, tidak berizin, di mana layanan mereka tidak ada standarisasi sama sekali. Jadi kita selalu memberikan pemahaman kepada masyarakat. Selain mungkin edukasi kepada masyarakat, apakah artinya pemanfaatan AI yang selama ini dilakukan Adapundi ini juga bisa meningkatkan inklusi keuangan bagi masyarakat Pak, khususnya masyarakat unbanked dan juga underserved? Ya, betul. Jadi
dampak positifnya pasti ada di sini penggunaan AI bagi meningkatkan inklusi keuangan, karena kita dari data yang masuk kita bisa melakukan analisa Ya. terhadap tren konsumsi masyarakat seperti apa, perilaku konsumsi mereka seperti apa, sehingga kita bisa memberikan produk-produk yang memang sesuai dengan kebutuhan mereka, yang tidak berlebihan dan dapat menjawab kebutuhan mereka secara cepat. Dan tentunya ini selalu kita jadikan salah satu bahan dalam edukasi yang kita berikan kepada masyarakat. Dan untuk bisa memperkuat ekosistem fintech, tentunya ada Pundi tidak bisa melakukan sendiri ya Pak, butuh Betul. kolaborasi kemitraan strategis. Bagaimana Anda melihat potensi kolaborasi ke depannya antara Ya. fintech, kemudian perbankan dan juga pemanfaatan teknologi AI di sektor ini ke depan? Ya, kalau kolaborasi kita sebagai platform punya dua sumbu ya. Paling pertama adalah para perbankan yang memberikan fasilitas kredit channeling untuk masyarakat. Dan selama ini kami sudah sukses bekerjasama dengan 5 perbankan nasional dan 3 pendanaan dari luar negeri. Dan yang kedua, kami juga bekerjasama dengan vendor dan ekosistem lain yang sudah berizin lengkap dari OJK. Jadi kami tidak bekerjasama dengan vendor ataupun ekosistem yang tidak berizin dan tidak resmi ya. Jadi kita menjaga supaya ekosistem yang kita gunakan ini semua legal dan berizin serta mematuhi aturan. Selain kolaborasi yang dilakukan Pak, bagaimana ada Pundi juga memastikan bahwa memang pemanfaatan AI ini selain tetap sejalan dengan regulasi dan juga kebutuhan pengguna, ini juga bisa inline dengan strategi jangka pendek maupun jangka panjang dari ada Pundi. Ya, jadi secara jangka pendek tentunya kami akan selalu meningkatkan keamanan data, mematuhi prinsip good corporate governance, selain juga diantaranya mematuhi aturan OJK. Dan yang kedua tentunya juga kami akan selalu keep up dengan perkembangan industri dan memperluas kerjasama dengan ekosistem tadi, dengan tujuan tadi bisa melayani kebutuhan masyarakat kapanpun dan dimanapun. Seperti itu.